Selamat pagi anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bu Devi dalam mata pelajaran geografi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan semua dalam keadaan tetap sehat dan semangat. Nah, hari ini Ibu akan membahas mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Perlu kalian ketahui, hidrosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, pasti kalian sudah tahu bagaimana kebutuhan air yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja materi hari ini akan Ibu bahas yang pertama mengenai siklus air. Siklus air berupa serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu hidros yang artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi hidrosfer berarti lapisan air yang terdapat di bumi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang air di bumi disebut dengan hidrologi. Siklus air terjadi melalui proses-proses berikut. Yang pertama, evaporasi, yaitu proses penguapan air oleh panas matahari. Yang kedua, sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Yang ketiga, transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang keempat, evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang kelima, kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Yang keenam, ada adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Yang ketujuh, presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Yang kedelapan, aliran permukaan atau runoff, yaitu proses mengalirnya air di permukaan tanah. Dan yang terakhir, infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Yang pertama kita akan membahas mengenai siklus panjang. Jadi namanya saja siklus panjang berarti prosesnya sangat panjang. Yang pertama yaitu air laut mengalami evaporasi, kemudian di samping itu ada tumbuh-tumbuhan juga mengalami transpirasi, kemudian berubah wujud, kondensasi menjadi awan, awan dibawa oleh angin ke daerah daratan, kemudian ke pegunungan, kemudian turunlah hujan es dan atau salju di daerah pegunungan, kemudian kembali turun hujan, kemudian mengalami infiltrasi dan perkolasi, kembali lagi air menuju ke laut. Nah, kemudian yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang ini prosesnya hampir sama dengan siklus panjang, hanya saja yang membedakan adalah turun hujan di daratan. Hampir sama yaitu air laut, kemudian tumbuh-tumbuhan, danau, sungai itu mengalami evaporasi, membentuk awan, kemudian awan dibawa oleh angin menuju ke daratan. Nah, turunlah hujan di daratan, kemudian mengalami infiltrasi, dan kembali air menuju ke laut.
Nah, yang ketiga itu adalah siklus pendek. Siklus pendek ini prosesnya juga sangat pendek, yaitu air laut mengalami penguapan atau evaporasi, membentuk awan di atas laut, kemudian hujan turun ke laut kembali. Di prosesnya sangat pendek. Tidak ada penguapan dari sungai, danau, maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah siklus hidrologi. Kita akan membahas selanjutnya yaitu perairan darat. Perairan darat yang pertama itu ada air tanah dan pemanfaatannya. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut dengan aquifer. Hal yang berpengaruh terhadap perbedaan aliran air tanah adalah yang pertama tingkat porositas tanah atau batuan yang disebut dengan pori-pori tanah yang dapat meloloskan air. Yang kedua, kemiringan lereng, yaitu lereng yang landai lebih banyak menyerap air. Yang ketiga, tingkat kelembaban tanah. Jadi tanah yang lembab tidak mampu lagi menyerap air. Air tanah dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Ada dua, freatis dan artesis. Freatis adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Sedangkan artesis adalah air tanah yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Faktor-faktor daya resap lapisan tanah terhadap air yang dipengaruhi oleh tiga tadi, tingkat porositas tanah, kelembaban tanah, dan kemiringan lereng. Berdasarkan asal airnya, air tanah dibedakan menjadi meteorik dari hujan dan gletser, tubir dari dalam perut bumi yang tersimpan di dalam batuan sedimen, juvenil mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan, dan yang terakhir adalah fosil yaitu air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Jadi manfaat air dalam kehidupan yang pertama ada sebagai bagian dari siklus hidrologi. Jadi kalau tidak ada siklus maka air itu tidak dapat berputar, tidak ada saringan sehingga air itu hanya kotor yang kita gunakan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu mencuci, minum, menyiram tanaman, nah itu. Kemudian yang ketiga, membantu proses produksi pada industri kecil atau industri rumah tangga. Dan yang terakhir, sebagai sumber irigasi pertanian. Itu manfaat air dalam kehidupan. Yang kedua, sungai dan pemanfaatannya. Sungai adalah aliran air yang mengalir memanjang melalui dari hulu hingga ke hilir. Pembagian wilayah sungai suatu kesatuan wilayah daratan dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air ke muara secara alami disebut dengan daerah aliran sungai atau DAS, yang dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu memanjang, melebar, dan kipas. Berikut gambar-gambarnya. Memanjang bentuknya seperti ini, kipas, dan melebar. Ini bentuk-bentuk DAS, daerah aliran sungai. Kita lanjut, daerah aliran sungai yaitu dibagi menjadi tiga. Hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Hulu sungai terletak di dataran tinggi dan lereng yang curam. Kecepatan aliran cukup besar. Tengah sungai terletak di dataran yang landai
dan kecepatan air berkurang. Dan yang terakhir yaitu hilir sungai, banyak dijumpai kelokan-kelokan sungai dan ujung sungai adalah danau atau laut. Berikut adalah delta, estuaria, dan pasir. Klasifikasi sungai itu berdasarkan sumber air dan debit airnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sungai episodik atau permanen. Adalah volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahun. Jadi selalu ada air secara permanen. Sedangkan yang kedua, sungai periodik atau non-permanen bergantung pada musim perubahan sungai. Yang ketiga, ephemeral, yaitu terisi air pada musim hujan dan selanjutnya kering kembali pada musim panas biasanya. Nah, berdasarkan sumber airnya itu dibagi menjadi 3, sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran, yaitu campuran dari air hujan dan air dari es. Nah, berikut tipe sungai berdasarkan genetiknya. Di sini dibagi menjadi sungai konsekuen, ya, searah dengan batuan, kemiringan batuan, sungai subsekuen, ya, tegak lurus dengan konsekuen, sungai resekuen, ya, anak dari sungai subsekuen, dan sungai obsekuen itu biasanya naik alirannya. Selanjutnya yaitu pola aliran sungai. Pola aliran sungai itu ada dendritik, trellis, radial itu dibagi menjadi 2, ada radial sentrifugal dan radial sentripetal. Kemudian ada paralel, rektangular, dan anular. Manfaat sungai pasti kalian sudah ketahui ya, yaitu menampung air hujan sehingga pada saat musim kemarau bisa dialirkan menuju ke daerah sawah atau pertanian. Kemudian sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat olahraga dan wisata, pusat ekosistem, pengendali banjir, dan merupakan sumber kehidupan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai danau dan pemanfaatannya. Danau adalah tubuh air yang berbentuk cekungan. Klasifikasi danau berdasarkan jenis airnya dibagi menjadi 2. Ada danau air asin dan danau air tawar. Berdasarkan kejadiannya dibagi menjadi 7, yaitu danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, glasial, karst, terbendung, dan buatan. Jadi itu menurut kejadiannya. Nah, di sini Ibu beri contoh yang namanya danau dari tektonis atau hasil dari tenaga pergeseran lapisan kulit bumi. Yang kedua, danau glasial itu danau yang berasal dari salju atau es. Danau karst itu adalah danau yang berada di daerah batu kapur. Kemudian danau vulkanis itu berasal dari proses letusan gunung berapi. Sedangkan danau tektovulkanis ini perpaduan antara pergeseran lapisan kulit bumi dan aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir itu danau buatan. Jadi buatan danau bendungan misalnya itu dibuat oleh manusia, biasanya itu terdapat di daerah yang sulit terdapat air, sehingga pada saat hujan itu danau buatan tertampung air, kemudian pada saat kemarau air yang ada di danau buatan dialirkan ke rumah-rumah penduduk maupun ke daerah persawahan. Manfaat danau hampir sama dengan manfaat sungai ya. Yang pertama bisa untuk budidaya tambak,
ikan, kemudian area rekreasi, kemudian juga sumber tenaga listrik, dan membutuhkan atau mengalirkan air ke daerah pertanian. Yang keempat ada rawa dan pemanfaatannya. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup luas. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu rawa yang selalu digenangi air yang disebut dengan swamp, yaitu tumbuhan yang hidup seperti pohon dan semak-semak, lumut, dan rerumputan. Yang kedua itu ada marsh, adalah swamp yang tumbuhannya mayoritas adalah lumut dan rumput-rumputan. Yang ketiga ada bog, adalah rawa yang permukaannya relatif kering, tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Yang keempat ada rawa yang airnya tidak selalu tergenang atau rawa pasang surut. Nah, kemudian yang kelima ada gletser. Gletser menyimpan cadangan air tawar yang besar dalam bentuk es. Gletser berasal dari bahasa Prancis, yakni glace, yang artinya es. Sebanyak 99% es berada di Antartika dan di Greenland. Nah, berikut gambar-gambar penampakan dari rawa dan gletser. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konservasi air tanah dan daerah aliran sungai atau DAS. Konservasi air tanah, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pelestarian. Kegiatan konservasi air tanah yaitu perlindungan air tanah dilakukan dengan menetapkan kawasan lindung air tanah pada suatu wilayah. Yang kedua, pelestarian air tanah dengan kegiatan pelestarian fungsi daerah imbuhan air tanah dengan vegetasinya. Kemudian pengawetan air tanah, yaitu menghemat penggunaan air tanah, sosialisasi gerakan hemat air, pemanfaatan air tanah untuk air minum menjadi prioritas utama. Yang kedua, konservasi daerah aliran sungai. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain konservasi secara vegetatif, yaitu penghutanan kembali, penutupan lahan terbuka, dan melakukan penanaman sebagai garis kontur atau mengikuti garis kontur. Nah, yang kedua, konservasi secara mekanik, yaitu pembuatan saluran air terasering di lereng, kemudian membuat sumur resapan. Itu upaya-upaya yang dilakukan untuk konservasi di daerah aliran sungai. Jadi terasering di lereng yang curam. Selanjutnya ada perairan laut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pesisir dan laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering, pada saat air laut surut. Sedangkan laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung, terdiri dari laut dan samudra. Klasifikasi perairan laut itu dibagi menjadi 4, kalau Ibu singkat supaya gampang ya mengingat itu zona-zona keempat ini Ibu sebut dengan LINEBABI, yaitu singkatan dari zona litoral, neritik, bahtial, dan abisal. Jadi zona litoral itu berada di antara garis air surut dan garis air pasang surut air laut ya. Jaraknya dari pantai itu 0 meter. Kemudian zona neritik, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut.
hewan dan tumbuhan laut dapat hidup di zona ini. Selanjutnya zona Bahtial, yaitu kedalamannya 1.800. Kemudian terdapat lereng yang curam dan sinar matahari mulai tidak tembus. Sedangkan yang terakhir itu adalah zona Abisal. Zona laut dengan kedalaman lebih dari 1.800 meter. Tidak ada cahaya matahari dan tumbuhan maupun hewan laut tidak dapat hidup di zona ini karena sudah suhunya sangat dingin. Nah, berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, laut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global, akibatnya permukaan laut menjadi lebih luas. Yang kedua ada laut regresi, kebalikan dari laut transgresi. Yang ketiga ada laut ingresi, perubahan laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Kemudian selanjutnya berdasarkan letaknya terhadap benua, laut terbagi menjadi laut tepi, laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Yang kedua, laut pertengahan, yaitu laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Dan yang terakhir, laut pedalaman danau air asin yang sangat luas, sehingga menyerupai laut. Morfologi dasar laut, nanti kita akan bahas mengenai morfologi apa saja yang disebut dengan paparan benua, lereng benua, kemudian ngarai bawah laut, dasar samudra, pematang tengah samudra, dan gunung laut, serta palung laut. Itu akan Ibu bahas pertemuan selanjutnya. Nah, kalian pelajari dulu mengenai perairan darat dan perairan laut. Sampai jumpa di hari selanjutnya dan selamat pagi.